Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tandu keselamatanku, kota bentengku, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Dia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Dia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Dia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik
maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, Pastor, Diakon, Frater, saudara-saudariku yang terkasih, cerita Injil hari ini mirip sekali dengan apa yang terjadi di negara kita belakangan ini. Kelompok radikal, para kadrun, mereka tidak suka terhadap beberapa orang hebat seperti Jokowi, Ahok, Risma, dan lain-lain. Sebagus apapun pekerjaan mereka, kelompok radikal atau kadrun ini tetap tidak mau mengakui. Bukan hanya sekedar tidak mau mengakui segala pekerjaan baik, tetapi juga bahkan terus-menerus melontarkan ujaran kebencian, menebarkan fitnah dan hoaks. Hal ini bisa jadi karena keberadaan orang-orang seperti Jokowi, Ahok, Risma, dan lain-lain sungguh mencederai kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Dalam Injil hari ini kita membaca bagaimana orang-orang Yahudi merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Mereka tidak mau mengakui segala pekerjaan baik yang dilakukannya. Bukan hanya itu, mereka juga bahkan ingin melempari Yesus dengan batu. Yesus heran terhadap perilaku orang-orang Yahudi itu, sebab setahunya ia sudah melakukan banyak hal baik di hadapan mereka. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, Yesus tidak lebih dari seorang manusia biasa. Orang-orang Yahudi tahu bahwa Yesus sudah melakukan banyak pekerjaan baik, tetapi hati mereka sudah terlanjur tidak suka terhadapnya, karena prasangka buruk atau bisa jadi karena gagal paham tentang siapa itu Yesus. Apa sebenarnya membuat orang-orang Yahudi itu tidak suka terhadap Yesus? Saya kira alasan sangat sederhana, yaitu karena sebagian elit dari bangsa itu merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Sebab simpati orang yang tadinya hanya tertuju kepada mereka, sekarang mulai bergeser dan tertuju kepada Yesus. Hal yang sama mungkin juga terjadi dengan orang-orang seperti Jokowi dan Ahok. Kehadiran pribadi yang baik seperti ini mengganggu kelompok-kelompok yang selama ini merasa nyaman dengan berbagai trik yang tidak baik terjadi dalam negara ini. Karena Yesus perlu meluruskan pandangan mereka. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa dalam aku dan aku di dalam Bapa.
Mungkin dalam bahasa sehari-hari perkataan Yesus ini barangkali bisa diterjemahkan seperti ini. Sudahlah, kalian tidak suka terhadap saya, tetapi paling tidak kalian mengakui segala pekerjaan baik yang pernah aku kerjakan. Kita seringkali tidak suka terhadap orang lain hanya karena orang lain itu lebih populer dari kita. Sampai-sampai kita tidak lagi mampu melihat dengan jernih dan mata terbuka segala pekerjaan baik yang pernah dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Maka kita melancarkan segala bentuk fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks tentang orang itu. Mari dalam minggu terakhir masa Prapaskah ini kita belajar untuk melihat orang lain secara seimbang, tidak hanya dari sebelah mata saja. Kita belajar untuk dengan rendah hati mau mengakui keberhasilan dan pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan juga oleh orang lain. Semoga demikian. Amin. Amin.